Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Masyarul muslimin, jemaah Jumat rahimakumullah. Puji serta syukur marilah kita sama-sama panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada sampai saat ini masih memberikan berbagai macam kenikmatan kepada kita. Yang diantaranya Allah masih memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat dan waktu luang. Sehingga dengan semua nikmat tersebut, alhamdulillah, pada saat ini, di masjid ini, di tempat yang mulia ini, kita masih bisa berkumpul bersama untuk melaksanakan salah satu perintah yang Allah wajibkan kepada kita, yaitu menjalankan ibadah salat Jumat. Salawat serta salam semoga tetap tercurah pada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta kepada para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, hingga kepada kita sebagai umat beliau. Masyarul muslimin, jemaah Jumat rahimakumullah. Marilah kita sama-sama untuk senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jalan melaksanakan segala apa yang diperintahkan oleh Allah serta menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyarul muslimin, jemaah Jumat rahimakumullah. Sebagaimana kita ketahui bahwa iblis adalah musuh abadi manusia. Iblis adalah makhluk yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, sekaligus merupakan simbol dari segala keburukan. Sejak awal diciptakannya manusia, yakni Nabi Adam alaihissalam, iblis sudah menunjukkan permusuhannya. Kebenciannya kepada manusia sangat dalam, hingga ia rela memilih dikeluarkan dari surga dan menjadi makhluk terkutuk sepanjang masa, daripada harus hormat kepada manusia. Kemudian iblis pun bersumpah akan menjerumuskan manusia agar mengikuti jejaknya. Yang menjadi pertanyaannya adalah, penyakit apa yang bersarang dalam diri iblis sehingga iblis nekat berbuat demikian? Jawabannya tiada lain, tertuang jelas dalam surat Al-A'raf ayat 11. Allah Subhanahu wa taala berfirman: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad khalaqnakum tsumma sawwarnakum tsumma qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis lam yakum minas sajidin. Sesungguhnya kamilah yang menciptakan kamu Adam, lalu kami beri bentuk. Kemudian kami katakan kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Mereka pun bersujud, kecuali iblis, ia menolak bersama mereka yang bersujud. Kemudian di surat Al-A'raf ayat 12, Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala ma mana'aka alla tasjuda idh amartuk qala ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, apakah yang menghalangimu bersujud kepada Adam ketika aku perintahkan bersujud kepadamu? Iblis menjawab, kami lebih baik daripada dia. Engkau ciptakan aku dari api, sedang dia engkau ciptakan dari tanah.
Masyarul muslimin, jemaah Jumat rahimakumullah. Bersujud yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah sujud penghormatan, bukan sujud penyembahan. Namun meski sebatas sujud penghormatan, iblis tetap berani membangkang terhadap perintah Allah. Iblis tentu percaya akan keberadaan dan kekuasaan Allah, tapi kesombongannya atas Nabi Adam membuatnya mengeluarkan sikap lancang itu. Iblis yang tercipta dari api merasa lebih unggul daripada Adam yang terbuat dari tanah. Demikianlah keangkuhan makhluk yang bernama iblis. Ternyata iblis hanya mampu mempertimbangkan kepada siapa dia harus bersujud, bukan siapa yang memerintahkan dia untuk bersujud. Dan yang lebih mengejutkan lagi ialah alasan yang dipakai iblis, yakni mengandaikan adanya kelas atau derajat yang berbeda lantaran material penciptaan berbeda. Alasan ini mirip dengan ketika kita mengatakan bahwa bangsa Eropa lebih beradab ketimbang bangsa non-Eropa, ataupun sebaliknya, etnis Tionghoa lebih istimewa dari suku Jawa, atau sebaliknya, orang Arab lebih baik dari orang Indonesia, atau sebaliknya, serta seterusnya. Inilah yang dinamakan rasis, di mana kualitas dan keunggulan pribadi dinilai dari sudut pandang ras, suku, garis keturunan, warna kulit, atau ciri-ciri fisik lainnya. Masyarul muslimin, jemaah Jumat rahimakumullah. Dengan demikian, rasisme yang masih berkembang di zaman modern ini sejatinya memiliki sejarah yang sangat lama, yaitu sejak manusia pertama kali diciptakan. Dengan bahasa lain, kejahatan makhluk yang paling purba adalah kesombongan yang lahir dari cara pandang rasis yang dilakukan iblis kepada Nabi Adam alaihissalam. Iblis memandang ras api lebih baik daripada ras tanah. Padahal keunggulan makhluk satu sama lainnya di mata Allah ditentukan oleh tingkat ketakwaannya. Artinya keistimewaan tersebut diraih lewat serangkaian ikhtiar dan prestasi, bukan diperoleh secara natural seperti ras, darah, gen, suku dan lainnya. Pandangan yang lebih adil ini pula yang semestinya diterapkan dalam hubungan sesama manusia. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Masyarul muslimin, jemaah Jumat rahimakumullah. Al-Quran berpesan kepada kita, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi attaqum. Innallaha alimun khabir. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Dan di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, wahai manusia, ingatlah bahwa Tuhan kalian satu dan Bapa kalian juga satu. Ingatlah, tidak ada keunggulan bagi orang Arab atas orang-orang non-Arab, tidak pula orang ajam atas orang Arab, tidak pula orang berkulit merah atas orang berkulit hitam, dan tidak pula orang berkulit hitam di atas orang berkulit merah.
kecuali atas dasar ketakwaan. Hadis riwayat Ahmad. Masyarul muslimin, jemaah Jumat rahimakumullah. Melalui ayat dan hadis tersebut, kita semua diingatkan untuk tidak membeda-bedakan keutamaan sesama manusia dari segi asal usulnya, seperti yang iblis alami. Rasisme menjerumuskan manusia kepada keangkuhan. Rasisme juga sukar diterima oleh akal sehat karena mengandaikan kebaikan seseorang secara terberi begitu saja. Rasulullah mengalihkan kecenderungan tidak adil ini kepada ketakwaan yang hanya bisa diraih lewat belajar, ikhtiar, komitmen dan kerja keras. Artinya, menilai seseorang layaknya berdasarkan prestasi-prestasi mereka secara objektif, bukan tampang, asal daerah, etnis dan ras. Rasisme dan kesombongan iblis termasuk dosa yang cukup berat. Hal itu digambarkan oleh Allah dengan pengusiran iblis dari surga, diikuti dengan vonis sebagai bagian dari golongan makhluk yang hina. Namun kendati demikian, permintaan iblis untuk hidup lebih lama hingga hari kebangkitan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah kesempatan iblis menjerumuskan manusia untuk mengikuti jejaknya sebagai makhluk yang ingkar, sombong dan rasih. Ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat rahimakumullah. Dari kisah iblis tersebut kita diingatkan tentang tauhid sejati, bahwa Allah lah satu-satunya pencipta seluruh makhluk di alam semesta ini. Berangkat dari poin ini, kesadaran kita dibuka bahwa seluruh manusia sesungguhnya adalah saudara dan setara. Yang membedakan mereka adalah kualitas ketakwaan mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua terlindung dari tipu daya iblis yang menjerumuskan manusia ke arah jalan yang sesat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Masyarul muslimin, jemaah Jumat rahimakumullah. Rupanya hanya sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Di akhir khutbah ini, marilah kita sama-sama tutup dengan doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.